Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini, untuk kelanjutan materi kita minggu lalu, alhamdulillah kita berada di tempat yang sama dan waktu yang sama sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ke anak-anakku sekalian, apakah saat ini dalam kondisi sehat-sehat semua ya? Semoga mudah-mudahan bisa berjalan lancar perkuliahan kita, walaupun kita saat ini masih terkendala di pandemi. Sama-sama kita tahu bahwa saat ini proses belajar mengajar itu kita masih lewat virtual, masih lewat Zoom, dikarenakan karena kita harus jaga jarak antara satu dengan yang lain. Dan sambil menunggu penyampaian atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, nantinya insya Allah kita bisa offline. Kita berdua saja ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam materi, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi saya dan diri anak-anakku sekalian. Oke, selanjutnya kita masuk dalam kegiatan pengalokasian dana. Mata kuliah ini adalah bank dan lembaga keuangan lainnya. Kita masuk dalam materi selanjutnya ya, yaitu kegiatan pengalokasian dana. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa sub pokok bahasan ada 11 yang harus dibahas di dalam kegiatan pengalokasian dana tersebut. Yang pertama, pengertian alokasi dana. Terus yang kedua adalah pengertian kredit dan pembiayaan, unsur-unsur kredit. Yang ketiga, tempat tujuan dan fungsi kredit. Dan yang kelima, jenis-jenis kredit. Dan yang keenam adalah jaminan kredit. Terus yang ketujuh adalah prinsip-prinsip pemberian kredit. Dan yang kedelapan adalah aspek-aspek dalam pemberian kredit. 9, prosedur pemberian kredit. Dan yang ke-10 adalah kualitas kredit. Dan yang ke-11, teknik penyelesaian kredit. Jadi di antara 11 pokok bahasan yang harus kita bahas hari ini, anak-anakku sekalian, yang paling penting adalah kita masuk dalam pengertian alokasi dana. Jadi anak-anakku sekalian, kita kembali bahwa kita perlu ketahui bahwa CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menganalisa tujuan bank dalam pengalokasian dana. Terus mahasiswa mampu menganalisis teknik alokasi dana yang tepat. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis teknik dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Ada 3 poin capaian pembelajaran mata kuliah terkhusus di kegiatan pengalokasian dana itu. Yang pertama tadi adalah mampu menganalisa tujuan bank dalam mengalokasikan dana. Ini yang perlu anak-anak sekalian harus paham. Yang kedua itu mahasiswa mampu menganalisis teknik alokasi dana yang tepat. Jadi kita tidak memberikan dana begitu saja, tetapi
harus alokasinya tepat. Karena kenapa? Ini resiko yang harus kita ambil apabila kita menyalurkan dana itu yang tidak tepat dengan sasaran. Nah, yang ketiga itu mampu menganalisis teknik dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Yang jelas pasti ada kredit yang bermasalah. Yang bermasalahnya itu yang pertama adalah dia tidak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan apa yang tertuang di dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak perbankan atau kreditur dengan debitur. Itu ya, anakku sekalian, yaitu yang perlu kita pahami. Jadi memberikan atau mengalokasikan dana ini harus yang pertama tepat. Yang kedua itu tadi teknik alokasi dana yang tepat, dan mahasiswa mampu atau kita atau pihak perbankan mampu menganalisis teknik dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Ya, nah, terus itu tadi ya, kita kembali kepada pengertian alokasi dana. Anak-anakku sekalian, bahwa alokasi dana adalah suatu kegiatan bank dalam menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang telah dihimpun itu tadi. Nah, maksud daripada pengertian alokasi dana tadi itu adalah kita lihat bahwa kegiatan bank dalam menyalurkan kembali dana. Artinya dana ini berputar dari dana masyarakat yang menyimpan, dan itu lagi yang akan diputar untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang lain. Nah, itu jadi terjadi perputaran. Itu ya. Oke, lanjut anak-anakku sekalian. Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang telah diperoleh dari masyarakat. Artinya, dana yang ada dari masyarakat ini merupakan tabungan dari masyarakat, itu yang akan kita jual kepada masyarakat yang membutuhkan untuk dana, baik itu bantuan dana, baik itu fasilitas pinjaman dana untuk usaha maupun investasi, ya kan? Nah, sekarang selanjutnya kita masuk dalam kegiatan alokasi dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman, atau lebih dikenal dengan istilah perbankannya adalah kredit bagi bank konvensional. Itu satu. Yang kedua adalah pembiayaan bank syariah. Anak-anakku sekalian pasti pernah dengar yang namanya bank konvensional atau bank pembiayaan bank syariah. Ya kan? Nah, pembiayaan konvensional yang dimaksud itu adalah setiap perbankan itu punya cara tersendiri. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Nah, pengertian, kita masuk dalam pengertian kredit dan pembiayaan, yaitu kredit. Nah, anak-anakku sekalian lihat ya, saya punya slide itu, kenapa ada yang jabat tangan, berarti itu sudah pasti bahwa antara kreditur dengan debitur, nah terjadilah kesepakatan yang dituangkan dalam satu bentuk perjanjian kredit. Itu tandanya dia jabat tangan ya, gitu. Nah, selanjutnya pengertian kredit. Pengertian kredit itu adalah menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara si peminjam dengan yang pemberi pinjaman. Artinya antara pihak bank dengan pihak debitur. Terjadilah perjanjian atau kesepakatan, dituangkan perjanjian dalam bentuk tertulis, baik itu jangka waktu, bunga, dan seluruh titik bengeknya yang ada. Gitu. Jadi dalam bentuk perjanjian itu yang akan dituangkan dalam satu kertas. Itulah yang ditandatangani bersama antara debitur dengan kreditur.
Itu ya, anakku sekalian. Dan di situ ditentukan mulai dari bunga, jangka waktu, jatuh temponya kapan, berapa angsuran per bulannya, dan berapa pinjamannya, gitu kan? Nah, oke, selanjutnya kita masuk di pembiayaan. Nah, anak-anakku sekalian, pembiayaan itu mungkin biasa dengar atau malah pernah ada kaitannya dengan pembiayaan, pernah meminjam. Ya, saya enggak menuduh anak-anakku sekalian, tetapi mungkin ada yang pernah meminjam atau ada pernah mendengar apa itu namanya pembiayaan. Itu kan sering didengung-dengungkan ya, bahwa pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan berdasarkan dengan persetujuan dan kesepakatan. Itu tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa ada kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur. Kreditur itu adalah pemberi pinjaman kepada debitur. Nah, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kalau di syariah ya bicara tentang bagi hasil, kalau di konvensional itu ya bicara tentang bunga. Ya, nanti kan kita jelaskan, ada waktunya yang kita masuk di materi itu. Tapi ini garis besarnya yang saya sampaikan ke anak-anakku sekalian ya. Terus selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian fasilitas kredit itu adalah yang pertama kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa. Ada 5 unsur yang terkandung di dalam pemberian kredit. Itu tadi kepercayaan. Kepercayaan itu ya tidaklah mudah atau tidaklah semudah itu pihak perbankan akan mempercayai orang yang tiba-tiba datang bawa proposal permohonan bantuan, ya kan? Tiba-tiba ya kita percaya aja, tidak ada masalah. Oh enggak, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus diikuti atau ada syarat-syarat tertentu. Kesepakatan itu tadi itulah yang dituangkan di dalam satu kertas atau selembar kertas sebagai perjanjian kredit, iya kan? Nah, jangka waktu itu ditentukan atau sudah dituangkan di dalam kesepakatan itu tadi. Contoh, Haji Hasan meminjam uang. Setelah itu di kesepakatan itu 150 juta, jangka waktu 60 bulan. Nah, setelah itu kita harus kembali memikirkan, pihak kreditur itu harus memikirkan sesungguhnya risiko yang terjadi. Karena kenapa? Yang namanya pinjaman itu punya risiko. Semua sih punya risiko. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita kembali kepada kepercayaan itu tadi. Memberikan kepercayaan kepada orang, tetapi kita harus mencari tahu sesungguhnya orang ini seperti apa karakternya. Nah, dari awal saya sudah sampaikan bahwa tidaklah semudah harus kita memberikan begitu saja. Itu butuh proses yang cukup panjang ya, anak-anakku sekalian. Oke, selanjutnya kita bicara tentang jangka waktu tadi ya, segi jangka waktu ya. Kredit jangka pendek paling lama itu 1 tahun. Kredit jangka menengah 1 sampai 3 tahun. Jangka panjang itu 3 tahun. Nah, itu semua yang harus dituangkan ke dalam kesepakatan itu tadi. Yang saya sebutkan tadi bahwa itu adalah perjanjian kredit. Disitulah akan dituangkan mulai dari nama, alamat, si pemberi kredit dan si penerima kredit, akan dituangkan dengan jumlah atau nominal atau plafonnya berapa, ya kan? Semua 150 juta, jangka waktu 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun berdasarkan dengan jangka waktu itu tadi. Ada jangka waktu, ada jangka pendek atau menengah atau panjang, tergantung yang mana kesepakatan. Tergantung dari calon debiturnya ini atau debitur ini berapa tahun kemampuannya untuk melakukan pembayaran.
Karena kenapa? Jangka waktu itulah yang akan menentukan jumlah atau nominal berapa yang harus dibayar setiap bulan. Kalau fasilitas atau pinjaman 150 juta. Segi jaminan, kredit dengan jaminan ada itu tadi, jaminkan atau agunkan ruko, sertifikat ruko, sertifikat rumah, atau kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Ada yang tanpa jaminan. Gimana kira-kira caranya yang tanpa jaminan? Apa yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita selaku sebagai pihak perbankan? Anak-anakku sekalian, kita harus memberikan pinjaman kepada debitur ini tanpa jaminan atau tanpa agunan. Inilah yang sangat-sangat besar risikonya. Tetapi itu tadi, dari awal saya sampaikan bahwa perlu kita harus safety dari awal. Saya sudah katakan memberikan kredit kepada seseorang itu tidaklah mudah. Ada beberapa syarat-syarat yang saya jelaskan tadi itu, bahwa itulah yang harus kita lakukan, ya. Terus ada pun jaminan nih yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit oleh calon debitur. Anak-anakku sekalian, kira-kira ada nggak yang bisa bantu saya apa-apa? Kira-kira seperti apa gitu kan? Nah, tanah ya, tanah. Itu tadi saya sudah jelaskan tanah. Tanah itu ya paling tidak dia punya legalitas, bukan hanya tanahnya yang diangkat ke sana, kan tidak mungkin, itu nggak masuk akal ya. Maksudnya legalitasnya itu adalah ada surat yang menentukan atau menandakan bahwa tanah ini punya sertifikat, luasnya berapa, dan lain-lain sebagainya. Karena itu yang akan dijadikan salah satu acuan bagi si pihak bank untuk mentaksasi berapa nilai, berapa jumlah yang harus diberikan. Ya, artinya kalau fasilitas 150 juta kita minta, terus nilai taksasi daripada agunan kita itu sertifikat itu tadi hanya 90 juta, kan tidak mungkin, nggak masuk akal kan. Ya, artinya 150 juta pun taksasinya, dia minta 150 juta, tidak akan bakalan kita akan kasih seperti itu. Apa kira-kira yang menjadi alasan? Yang menjadi alasan itu adalah ketika nilai jual 150 juta, terus taksasinya juga 150 juta, permohonan pinjaman nasabah itu 150 juta, terus kita mau kasih 150 juta, itu bukan menjaminkan, itu bukan mengagunkan, tetapi itu menjual. Ya, anak-anakku sekalian, jadi ada penilaian 80%, 70%, ya tergantunglah bagaimana kebijakan perbankan atau kebijakan bank yang bersangkutan. Oke. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa ada 5 prinsip dasar pemberian kredit terhadap pihak perbankan terhadap calon debitur. Ada 5C. Apa itu 5C? Pasti kita bertanya-tanya dalam diri kita, apa itu 5C? Nah, selama ini kan pada saat pandemi ini kan 3C ya, ini 5C. 5C itu yang dimaksud itu adalah karakter. Saya kan jelaskan dari awal tadi bahwa karakternya, capacity itu berarti kemampuannya. Kapital, kolateral itu adalah itu tadi yang bentuk sertifikat itu yang saya bilang, bukan tanahnya yang diangkat ke sini, tapi bentuk legalitasnya. Kolateral itu adalah jaminannya atau agunannya. Condition. Oke ya. Oke, anak-anakku sekalian, saya pikir pertemuan kita kali ini mungkin kita akan cukupkan sampai di sini, berhubung waktu yang diberikan kepada kita dalam proses belajar mengajar itu cukup terbatas, dan kondisi jaringan juga sepertinya kayaknya kurang bersahabat, dan insya Allah kita sama-sama berdoa anak-anakku sekalian ke depannya kita bisa kembali bertatap muka sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Mudah-mudahan insya Allah
kita diberikan umur yang panjang. Insya Allah minggu depan, berikutnya kita akan bertemu kembali, jam yang sama, hari dan waktu yang sama, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang menghambat pertemuan kita. Dan saya berharap sebelum saya akhiri, anak-anakku sekalian harus banyak membaca buku, perbanyak referensi, karena pertemuan kita cukup singkat, di mana ya kita sama-sama paham bahwa kondisi kita ini dalam kondisi virtual, dalam kondisi pandemi. Maka dengan itu harapan saya agar anak-anakku sekalian bisa belajar di rumah, perbanyak baca buku, perbanyak referensi. Saya pikir anak-anakku sekalian cukup pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.